Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat berjumpa lagi dengan kami. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita jumpa dan insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungannya. Harapan kami semuanya dalam kondisi fit ya untuk bisa melanjutkan materi yang kami berikan pada anak-anakku semuanya di kelas 10 semester 1 ini. Ini adalah materi semester 1 kelas 10 terakhir ya yang akan saya sampaikan ini, yaitu lanjutan dari ikatan kimia. Kita sudah belajar tentang ikatan kimia, ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan kovalen koordinasi, kemudian kita juga sudah belajar tentang teori domain elektron, kemudian teori hibridisasi, kemudian misalnya polar non-polar, ciri khas polar non-polar itu apa saja, bentuk molekul, dan sebagainya. Nah, terakhir adalah kita akan belajar tentang gaya antar molekul. Gaya antar molekul. Gaya antar molekul kita awali dengan ilustrasi senyawa polar non-polar. Ya. Ini sudah Anda pahami. Ya. H dengan Cl itu pasangan elektron ikatan yang dipakai lebih cenderung dekat ke Cl karena keelektronegatifan Cl lebih kuat atau lebih besar dibandingkan H. Maka modelnya adalah lonjong macam ini dan bentuk dipol atau dua kutub. Ya. Yang terkumpulnya pasangan elektron tadi kutub negatif tentunya karena elektron pembawa sifat negatif. Yang ditinggalkan atau yang di sini yang H ini kutub positifnya. Dipol yang positif, ini pol yang negatif. Kemudian ilustrasi yang non polar adalah seperti ini. Nah, macam ini. H2 itu terbentuk dari penggunaan pasangan elektron secara bersama-sama dari H yang kiri dan kanan. Karena sama-sama kuat gaya tariknya terhadap pasangan elektron ikatan ini, maka di tengah, sehingga bentuknya lingkaran anak-anakku. Ilustrasinya seperti itu. Kalau yang ini lonjong terbentuk kutub positif negatif, kalau ini lingkaran atau bulat, ya seperti bola maksudnya, bulat ya, sehingga tidak terbentuk kutub. Jadi ilustrasinya bola macam ini, ya tidak ada kutub negatif kutub positif. Itu ilustrasi dari senyawa polar non polar, dan ini terbentuk dua kutub. Ini tidak terbentuk. Ya, ini contoh H2, kalau ini contoh HCl. Itu untuk mengawali gaya antar molekul. Kita belajar tentang gaya antar molekul, anak-anakku. Maksudnya adalah gaya tarik antara molekul satu dengan molekul lainnya. Misalkan ini ya, HCl1 dengan HCl lainnya. H21 dengan H2 lainnya, itu yang kita pelajari. Bukan H dengan H dalam H2. Kalau ini H dengan H dalam H2, ini namanya ikatan kovalen. Ini juga H dengan Cl dalam HCl, ikatan kovalen. Nah, yang kita pelajari adalah antara HCl1 dengan HCl lainnya. Itu yang akan kita pelajari. Antara H21 dengan H2A lainnya. Itu yang kita pelajari. Gaya tarik antar molekul yang pertama kita akan belajar tentang gaya van der Waals. Gaya van der Waals. Ada 3 kelas atau 3 jenis gaya van der Waals ini. Yang pertama adalah gaya tarik dipol permanen dengan dipol permanen. Bukan ini dipol permanen ya. Maksudnya apa atau ini nanti kita akan jelaskan. Ini terjadi dari molekul polar dengan molekul polar. Ya. Terjadi antara molekul polar dengan molekul polar. Contohnya ini HCl, HI, HBr atau aseton yang lainnya ini. Aseton itu kan dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal dengan istilah zat cair yang dipakai untuk membersihkan cat kuku. Maksudnya HCl itu apa contohnya? Yaitu ikatan antara molekul HCl1 dengan HCl lainnya.
Ya ini juga begitu, antara HI yang satu dengan HI lainnya. Jadi antar molekul ya, antar molekul. HBr dengan HBr lainnya. Aseton dengan aseton lainnya. Itu dalam satu molekul. Jadi kelasnya kelas molekul. Ya. Jadi dipol permanen itu maksudnya adalah wujudnya itu sudah merupakan senyawa polar pasti, sehingga dia terbentuk dipol. Jadi dari awal sudah merupakan dipol. Maka dikatakan dipol permanen. Dia tidak akan bisa berubah menjadi senyawa yang tidak berdipol atau tidak berkutub. Ya, itu namanya dipol permanen. Jadi dipol permanen itu pasti dari senyawa polar. Karena polar pasti terbentuk dipol. Itu namanya dipol permanen. Jadi dipol permanen, pola pikir kamu gampangannya, oh itu pasti molekul polar. Permanen dengan permanen berarti oh antara molekul polar dengan molekul polar. Ini contoh ibaratnya adalah satu molekul HCl ini yang kita ambilkan contohnya. Satu molekul HCl ada kutub positif negatifnya. Ada lagi molekul HCl lainnya. Nah, satu molekul HCl, ini satu molekul HCl, ini juga satu molekul HCl lainnya. Nah, antara molekul HCl satu dengan lainnya, karena terbentuk kutub, maka akan terjadi tarik-menarik antara kutub yang berlawanan. Kutub negatif tertarik oleh kutub positif. Negatif tertarik oleh kutub positif. Itu yang namanya gaya tarik antar molekulnya. Nah, gaya tarik antar molekul antara senyawa polar dengan polar yang kita katakan tadi dipol permanen dengan dipol permanen ini adalah namanya gaya van der Waals jenis yang pertama. Nah, apa sih dampaknya dari gaya van der Waals ini? Ini anakku. Semakin besar MR, maka semakin kuat ikatan antar molekulnya. Jadi gaya tariknya ini semakin kuat jika MR-nya semakin besar. Ya, gaya tarik kutub negatif dengan kutub positif antar molekul ini semakin kuat jika MR senyawa itu semakin kuat. Nah, terus dampaknya apa nanti? Dampaknya semakin tinggi titik didihnya. Loh, kok bisa toh? Ini ada kata-kata mengapa. Kok bisa toh? Ini loh. Kalau Anda rasa ingin tahunya tinggi, terus mengapa? Mengapa semakin kuat ikatan antar molekulnya, dampaknya semakin tinggi titik didihnya? Ya karena untuk memisahkannya butuh energi yang kuat. Karena titik didih itu kan titik perubahan dari fase cair menjadi gas. Cair menjadi gas itu sebenarnya adalah merenggangkan jarak antar partikelnya. Nah, untuk merenggangkannya butuh energi atau butuh panas. Maka kalau ikatannya kuat, maka untuk merenggangkannya butuh energi besar atau panas besar, maka dampaknya ke titik didih yang lebih tinggi. Itu maksudnya. Itu. Jadi gaya van der Waals nanti dampaknya ke titik didih. Nah, jenis yang pertama, jika terbentuk dari dipol permanen dengan dipol permanen, yang mempengaruhi kekuatan gaya van der Waals adalah MR. Semakin besar MR, semakin kuat gaya van der Waals-nya. Maka titik didihnya semakin tinggi. Karena untuk memisahkan antar ikatannya semakin dibutuhkan energi atau kalori yang besar. Sehingga titik didihnya akan lebih tinggi. Contoh ini, HCl dengan HI, itu kamu bisa memprediksi mana yang mempunyai titik didih lebih tinggi. Ya tentunya jawabannya mana yang mempunyai gaya van der Waals yang lebih kuat. Karena ini sama-sama dipol permanen dengan dipol permanen, maka yang perlu kamu cari adalah mana yang lebih besar MR-nya. Gitu. HCl, HI yang berbeda Cl sama I. Cl dengan I itu satu golongan 7A. 7A, F, Cl, Br, I. Nah,
FCl, kemudian BRI. Berarti Cl di atasnya I. Cl di atasnya I. Berarti Cl lebih ringan pasti. Kalau lebih ringan berarti Mr-nya lebih kecil. HCl Mr-nya lebih kecil, Hi lebih besar, maka titik didihnya pasti tinggi Hi. Demikian untuk menentukan mana yang lebih tinggi titik didihnya dilihat dari MR untuk kategori gaya van der Waals jenis gaya tarik dipol permanen dengan dipol permanen. Itu ya anakku untuk dipahami. Jadi gaya tarik antara dipol antar molekul dari kutub negatif dengan kutub positif, tapi antar molekul, bukan ini dengan ini, ya, tapi antara ini dengan ini, antar molekul, ya, nanti akan mendekat, gitu. Ini akan mendekat, gitu. Atasnya juga ada, misalkan kita gambarkan. Nah, contoh ini, urutkan berdasarkan titik didih dari senyawa HBr, HCl, HI, kamu bisa menjawab dengan cara ini tadi. Silakan diotak-atik. Kamu harus tahu memang MR-nya ini. Ini semua golongan 7A ini. Nah, kamu bisa lihat dalam sistem periodik. Itu yang atas pasti yang kecil, yang bawah pasti yang besar. Kemudian kita akan belajar tentang gaya van der Waals tipe yang kedua. Tipe yang kedua. Yaitu dipol permanen dengan dipol sesaat. Dipol permanen dengan dipol sesaat. Terjadi antara molekul polar dengan molekul non-polar. Non-polar ini ya, ketutupan ini. Non-polar. Ya. Contohnya H2O dengan O2. Ini dua molekul ini. Molekul H2O dengan O2. Atau aseton dengan CCl4. Asetonnya yang polar, CCl4-nya yang non-polar. Ini saya contohkan H2O dengan O2 saja. Nah, modelnya begini anak-anak. Yang H2O terbentuk dipol karena polar, ada kutub positif negatifnya. Yang non polar atau itu bundar bulat. Ini yang O2 misalkan. Ini sudah dipol, otomatis sudah membentuk kutub negatif positif. Kalau yang ini karena polar, non polar tidak. Apa yang terjadi? Ini ya. Karena yang molekul nonpolar berdekatan dengan molekul yang membentuk dipol, ini mengimbas, mempengaruhi molekul sebelahnya, sehingga bisa terbentuk dipol yang semula bulat menjadi ikut-ikutan lonjong karena kena pengaruh ini, atau mengimbas, ini mengimbas ke sana, ini mengimbas ke sana, akhirnya menjadi ini. Nah, ini loh, karena awalnya itu dia tidak terbentuk dipol, sehingga karena pengaruh dari molekul polar atau dipol permanen sehingga terbentuk dipol, maka ini namanya dipol sesaat. Ya, awalnya tidak menjadi terbentuk dipol karena dapat pengaruh dari molekul di sebelahnya. Ya, ini yang H2O yang polar, ini yang non polar. Mula-mula ini dipol, ini tidak. Karena ini mempengaruhi ini menjadi dipol, ini dipol. Tapi bedanya ini dipol permanen itu gak mungkin berubah menjadi ini lagi. Ini memang. Tapi kalau ini karena namanya saja dipol sesaat, bisa juga nanti suatu saat kembali menjadi senyawa polar yang tidak terbentuk dipol. Itu maksudnya gaya tarik antara dipol permanen dengan dipol sesaat itu berarti polar dengan non polar. Ikatan yang terjadi lebih lemah dibandingkan antara dipol permanen dengan dipol permanen. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang A tadi, kekuatannya lebih lemah. Dampaknya apa ya? Titik didihnya lebih lemah, titik didihnya lebih rendah. Jadi ikatan gaya antar molekulnya dengan yang poin A tadi, yang permanen dengan permanen tadi, dipol permanen dengan dipol permanen, itu kalau yang D ini dipol permanen dengan dipol sesaat lebih lemah. Ikatan yang terjadi lebih lemah dibandingkan antara dipol permanen dengan dipol permanen. Itu anak-anakku yang dimaksudkan gaya tarik antara dipol permanen dengan dipol sesaat.
polar dengan non-polar. Kita lanjut. Yang C, gaya tarik dipol sesaat dengan dipol terimbas. Nah, seperti apa ini? Nah, terjadi antara molekul nonpolar dengan molekul nonpolar. Nah, jadi terjadi antara molekul nonpolar dengan nonpolar. Jadi sesaat terimbas itu berarti nonpolar dengan nonpolar. Jadi yang pertama polar-polar, yang B tadi polar nonpolar, yang C nonpolar nonpolar. Gaya tarik antara molekul nonpolar dengan molekul nonpolar ini juga disebut namanya gaya London. Jadi khusus yang C ini, nonpolar ini namanya gaya London. Nah, contohnya mudah sekali ini. Nah, molekul-molekul diatomik ini kan pasti nonpolar. O2, H2, atau gas mulia sendirian. Gas mulia juga sendirian. N2 ini pasti nonpolar. Ini CH4 nonpolar. Ini bisa dilihat dari bentuknya yang simetris. CCA4 juga nonpolar. Ini nanti gayanya namanya gaya London. Prosesnya bagaimana? Nah, ini misalkan O2 dengan O2 lainnya. Ini molekul O2 tidak terbentuk dipol. Ini juga molekul O2 tidak terbentuk dipol. Tapi suatu saat, karena elektron itu selalu bergerak, suatu saat itu pergerakan elektron itu tempatnya tidak simetris dengan elektron yang lainnya dalam satu ruang. Ya, karena elektron itu kan menempati suatu orbital. Orbital itu adalah suatu ruang. Ya, sehingga kadang jarak jauh dari inti, agak dekat, dan sebagainya. Sehingga suatu saat yang semula tidak terbentuk dipol, menjadi terbentuk dipol, namanya dipol sesaat. Ya, jadi suatu saat karena putaran elektron dalam satu ruang orbital itu arahnya tidak simetris, maka suatu saat dia akan terbentuk dipol, namanya dipol sesaat. Yang satunya belum, ya, ini dipol sesaat. Nah, dipol sesaat ini mempengaruhi sebelahnya, mengimbas sebelahnya. Maka menjadi asam ini anak-anakku, ini dipol sesaatnya tadi. Nah, yang kanan ini namanya dipol terimbas. Nah, dipol terimbas. Jadi mula-mula bola semua, suatu saat karena putaran elektron dalam suatu molekul itu arah ruangnya tidak simetris, terbentuk dipol. Kemudian terbentuk dipol sesaat. Dipol sesaat ini mempengaruhi molekul sebelahnya, sehingga mengimbas maksudnya, maka nanti dampaknya menjadi semuanya membentuk dipol, yang satu namanya dipol sesaat, yang satunya namanya dipol terimbas. Nah, ini gaya tariknya paling lemah di antara tiga gaya van der Waals. Jadi paling kuat polar-polar, agak kuat polar non-polar, yang paling lemah non-polar atau gaya London ini adalah gaya yang paling lemah dari gaya antar molekul jenis gaya London. Itu. Ini ya, paling lemah. Semakin besar MR, maka semakin tinggi titik didihnya. Jadi sama ya, tetap semakin besar MR, maka semakin tinggi titik didihnya. Maksudnya apa ini? O2 dengan H2 tinggi mana titik didihnya? Karena gaya tarik antar molekul O2 dengan O2 lainnya, dengan H2 lainnya, lebih kuat O2, maka lebih tinggi O2 titik didihnya. Mengapa lebih kuat? Karena MrO2 lebih besar daripada MrH2. Jadi kamu bisa menghitung MR-nya. MR itu gabungan dari massa atomnya. Jadi misalkan dalam sistem periodik itu O itu massa atomnya 16, berarti 16 kali 2, 32. Nah, itu kalau Anda lihat dalam sistem periodik massa atomnya 1. Jumlahnya 2, berarti ada 2. Ini MR-nya 32, ini MR-nya 2. Maka besar MR-nya O2, maka tinggi titik didihnya tinggi O2. Gitu. Jadi kalau ini tinggal melihat masanya atom berapa dalam sistem periodik ini. Kamu bisa melihat ini. Ini juga begitu. Ada datanya dalam sistem periodik ini juga begitu. Ini bisa tinggal menghitung C-nya berapa, hanya
1 ya, C-nya itu 12, hanya 1 kali 4, 4 tambah 12, 16. 16. Berarti kalau misalkan ditanya C4 dengan O2 tinggi mana? Tinggi O2 karena O2 MR-nya 32, C4 hanya 16. Ini contoh untuk menyimpulkan. Demikian anak-anakku 3 jenis gaya antar molekul yang pertama yaitu jenis gaya Van der Waals. Ya, untuk dicermati ada 3. Dipol permanen identik dengan polar dipol permanen dipol sesaat itu namanya polar non polar, dipol sesaat dengan dipol terimbas namanya identik dengan non polar. Paling lemah adalah yang gaya London atau non polar ini. Ini yang paling lemah, ya, paling lemah. Kesimpulannya apa tentang gaya Van der Waals ini? Gaya Van der Waals berarti dipengaruhi oleh 3 hal. Kepolaran, semakin polar semakin kuat, ya, semakin polar semakin kuat. Kemudian MR, semakin besar MR semakin kuat. Dan satu lagi tambahnya adalah struktur atau bentuk molekul. Semakin polar semakin kuat, dampaknya semakin tinggi titik D juga. Semakin besar MR semakin kuat juga, dampaknya juga semakin tinggi titik D-nya. Dan struktur atau bentuk molekul. Ini penjelasannya ini anak-anakku. Ini dalam senyawa karbon namanya pentana anak-anakku. Jumlah C-nya 5, H-nya 12, namanya pentana. Rantai C-nya lurus. Ya. Kemudian satunya lagi, saya mempunyai struktur C-nya juga 5, hanya juga 12, tapi bentuknya beda. Nah, C itu kan memang boleh 4 tangan, anak-anakku, maka boleh struktur macam ini. Sama ini, C-nya 5, hanya 12. C-nya 5, hanya 12. Tapi bentuk atau strukturnya beda. Ini memanjang, ini membulat. Nah, kira-kira yang mudah terbentuk kutub atau dipol yang mana? Yang tentunya yang memanjang ini. Karena memanjang itu lebih mudah terbentuk dipol daripada yang membulat, maka nanti kekuatannya tentunya lebih kuat yang memanjang. Nah, ini namanya 22 dimetil propana. Kalau kita namakan ya, ini metil, ini nomor 2. 1, 2, 3, nomor 2 ada D itu 2. Nomor 2, ini nomor 2, ini metil cacai loro, berarti dimetil propananya itu 1, 2, 3. Ini nanti akan lebih jelasnya belajar di kelas 11 anak-anakku tentang itu. Jadi seperti ini. Jadi kalau ditanya antara nomor 1 dengan nomor 2, lebih tinggi mana titik D-nya? Lebih tinggi yang nomor 1 karena strukturnya memanjang. Ya, yang tak bercabang itu lebih memanjang sehingga dampaknya lebih kuat gaya Van der Waals-nya, akhirnya titik D-nya semakin tinggi. Jadi ada 3 faktor ini ya. Semakin polar semakin kuat, semakin besar MR semakin kuat, semakin memanjang atau yang tak bercabang semakin kuat. Itu gaya Van der Waals anakku tentang jenis gaya antar molekul yang pertama. Kesimpulannya itu ya. Ya, pentana lebih tinggi daripada 22 dimetil propana. Tadi sudah kita simpulkan ini. Ini latihannya. Silakan melatih diri dengan dasar tadi. Misalkan saya beri contoh satu saja lah. Nitrogen dengan atau oksigen yang lebih tinggi. Kamu harus tahu nitrogen itu rumusnya N2. Oksigen itu O2. Ini sama-sama jenis Van der Waals yang non-polar. Maka dampaknya yang mempengaruhi adalah MR-nya. Ya, MR-nya. MR-nya tinggi mana? Atau besar mana? Kalau besar oksigen ya berarti tinggi oksigen. Contoh. Jadi kamu harus mengupas dulu.
Nitrogen itu rumusnya apa? Oksigen apa? Oh, berarti ini jenis yang van der Waals yang mana? Ada 3 ya. Van der Waals yang polar, polar, polar non-polar, dan non-polar non-polar. Ini kan nitrogen kan jenis yang A, polar, jenis yang gaya London ini, non-polar non-polar. Ini juga gaya London, non-polar non-polar. Yang B nanti tentang struktur tadi. Yang butana itu yang lurus, yang isobutana itu yang bercabang. Kalau ini beda, oksigen gaya London atau non-polar non-polar, hidrogen adalah polar. Nah, ini dasarnya tentunya tentang kepolaran. Mana yang lebih polar, itulah yang lebih tinggi. Asam iodida Hi, asam klorida HCl. Sama-sama polar, berarti Mr yang berpengaruh. Nitrogen atau karbon monoksida, ini non-polar, ini polar. Silakan untuk dicek dengan dasar 3 tadi. Apakah jenis van der Waals yang A? Mohon maaf. Apakah jenis van der Waals yang B atau C? Kamu harus bisa menggolongkan. Oh, ini jenis yang A. Oh, ini jenis yang B. Oh, kemudian yang mempengaruhi adalah MR atau struktur atau kepolaran. Seperti itu, anak-anak. Silakan untuk latihan ya. Walaupun tadi secara garis besarnya sudah saya jelaskan. Ya. 2 yaitu ikatan hidrogen. Apa sih ikatan hidrogen itu? Ikatan hidrogen adalah gaya tarik menarik antar atom hidrogen dengan suatu atom berkeelektronegativan besar. Misalkan F, N, O yang terikat pada molekul lain di sekitarnya. Akan lebih jelasnya dengan ilustrasi yang saya contohkan ini nanti. Contohnya HF, H2O, NH3, alkohol. Nah, H2O itu etanol namanya, etanol. HF1 dengan HF lainnya. Misalkan saya mempunyai molekul HF seperti ini anak-anak. Nah, ini saya gambarkan satu garis, ingat berarti satu pasangan elektron ya. Ini namanya struktur HF dengan satu ikatan tunggal. Ikatan yang terjadi di sini tentunya ikatan kovalen. Ini adalah ibaratkan satu molekul HF. Terus saya mempunyai molekul HF lainnya. Nah, ini molekul HF lainnya. Oh, saya punya molekul HF lainnya. Saya punya molekul HF lainnya. Nah, jadi ada 4 molekul HF. Nah, antara atom hidrogen dengan unsur tadi, misalkan F, N, dan O. Jadi memang hanya 3 ini. H dengan F, atau H dengan N, atau H dengan O. Tapi antar molekul, anak-anakku. Antar molekul. Jadi ini ada H, ini ada F. Tapi antar molekul ini yang saya berikan di sini. Kalau ini ikatannya kovalen, kalau ini ikatannya hidrogen namanya. Karena apa? Antar molekul. H dengan F. Itu yang sangat elektronegatif. H dengan F. Ini saya ulangi, ini ikatan hidrogen, kalau yang ini ikatannya kovalen. Ini ikatan kovalen juga, tapi yang ini, yang putih ini, nah ini ikatan hidrogen. Ini ikatan kovalen, yang putih ini ikatan hidrogen. Itu. Ya. Nih. Itu maksudnya ikatan hidrogen. Jadi H dengan F atau H dengan O atau H dengan N, tapi antar molekul. Ini contoh antar molekul seperti ini. Nanti kalau H2 ya begitu, H dengan O tapi antar molekul, nggak boleh dalam satu H2O. Kalau dalam satu molekul H2O ya namanya ikatan kovalen. Demikian juga N dengan H. H dengan N tapi harus antar molekul. H dengan N dari molekul yang berbeda. Ini juga begitu, H dengan O nanti. H dengan O tapi antar molekul, bukan dalam satu molekul. Kalau dalam satu molekul ikatannya kovalen juga. Itu namanya ikatan. Kekuatannya bagaimana? Kekuatannya juga dipengaruhi oleh MR.
Dan ini ikatannya jauh lebih kuat dibandingkan gaya Van der Waals. Ikatan hidrogen jauh lebih kuat dibanding gaya Van der Waals. Ya. Jadi ikatan hidrogen jauh lebih kuat dibandingkan gaya Van der Waals. Jadi biasanya yang memiliki ikatan hidrogen sebagai contoh-contoh dalam soal yang empat ini ya. HF, H2O, NH3, C2H5OH. Ya, ini hati-hati. Untuk bisa memahami ini, saya contohkan ini. Nah ini, saya bahas beberapa contoh. Manakah yang mempunyai titik didih lebih tinggi? HF atau HI? Nah, kalau HF jelas masuk golongan ikatan hidrogen. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa? Gaya Van der Waals. Kalau HI ini adalah gaya Van der Waals. Maka kalau ditanya HF atau HI pasti jawabannya HF karena ini gaya Van der Waals. Kayak ini ada ikatan hidrogen. Ini nanti gaya Van der Waals jenis yang A, yang polar-polar. Ya. Saya ulangi, ikatan hidrogen itu jauh lebih kuat dibandingkan gaya Van der Waals jenis apapun. Maka untuk menjawab yang A, karena ini ikatan hidrogen, kalau ini Van der Waals tipe yang A, polar-polar, maka ikatan hidrogen lebih kuat, dampaknya lebih tinggi titik didihnya. Itu seperti itu bahasanya. HB dan HI, ini antara polar-polar, Van der Waals semua ini. Van der Waals semua ini. H2O, H2S, ini hidrogen, ini polar. Pasti lebih tinggi yang H2O. Kalau HBr dengan HI, polar-polar, ya yang berpengaruh MR-nya kalau ini. Jadi kalau ini ikatan hidrogen yang berpengaruh, ini MR, ini ikatan hidrogen lebih tinggi, ini MR, yang D ini MR ini. Mana yang lebih besar MR-nya lebih tinggi pasti. Karena jenis Van der Waals yang tipe A. Kalau ini hidrogen sama Van der Waals, pasti yang tinggi yang ini karena ini polar. Maaf, karena C2H5OH ikatan hidrogen. Kalau yang ini Van der Waals. Nomor 2, ini urutkan titik didih berikut mulai dari titik didih yang terendah. Ini yang sering muncul di UN untuk kelas IPA ya. F itu ikatan hidrogen tinggi, HCl, HBr. Jadi ini sebenarnya satu golongan. FCl, BRI dari atas. FCl, BRI. Jadi kalau ditanya MR-nya paling kecil ini. Ini agak besar, lebih besar, lebih besar. Jadi MR terbesarnya ini, MR terkecilnya ini. Sehingga kalau nanti kamu lupa untuk menentukan titik didihnya, paling rendah HF karena MR-nya paling kecil. Ternyata salah anakku. HF ini justru mempunyai titik didih paling tinggi karena ini ikatan hidrogen. Jadi kalau dibuat grafik begitu, atas sendiri HF, kemudian HCl turun tajam ini. HCl-nya langsung turun gitu. Karena Van der Waals, terus HBr-nya agak naik karena juga Van der Waals tapi MR-nya lebih besar dari HCl. HI naik lagi. Jadi kalau kita gambarkan grafik HF tinggi, HCl turun, HBr naik, HI naik. Jadi HF tinggi, HCl turun, HBr naik, HI naik. Sama halnya dengan yang ini, yang B sama misalnya. Ini Van der Waals, ini ikatan hidrogen, ini Van der Waals. Sehingga urutannya sebagai MR ini. Ya, ini O, S, S, E, T, E itu urut dari atas ke bawah. Sehingga MR paling rendah H2O, paling tinggi H2TE. Tapi H2O tidak kok di bawahnya H2S. Ini tinggi, turun tajam, naik, naik. Sama halnya dengan ini. Ya, kalau ini juga ikatan hidrogen, ini tidak. Ini tinggi, turun, naik, naik. Beda yang E. Ini enggak ada ikatan hidrogennya, maka ini paling rendah, naik, naik, naik. Itu anak-anakku untuk pembahasan gaya termolekul. Ini ada sedikit tambahan anak-anakku untuk menambah wacana ya, karena ini juga sering muncul di UN untuk yang IPA. Ya, sekarang UN-nya diganti anak-anakku. Ya. Jadi ini
Ada yang hantar listrik. Anda mengenal logam, senyawa ion, kovalen polar, non polar. Dalam kondisi padatan, kalau logam itu menghantarkan listrik, kalau senyawa ion polar dan non polar tidak menghantarkan. Dalam keadaan cair, cair itu maksudnya tanpa wujudnya cair tapi tidak ada H2O, itu namanya cair. Ya. Dalam wujud cair atau simbolnya liquid, itu logam menghantarkan listrik, senyawa ion menghantarkan listrik, kovalen polar tidak, kovalen non polar juga tidak. Dalam kondisi larutan, logam tidak, karena dia tidak larut dalam air. Ya. Ion menghantarkan, polar menghantarkan, non polar tidak. Titik-titik leleh, logam itu sangat tinggi, ion itu tinggi, kovalen rendah, non polarnya sangat rendah. Ini pembanding ya, pembandingnya paling pembanding untuk titik-titik. Tapi yang salah satu kuncinya ini ya, kalau pada kondisi padatan, cair, larutan. Padatan yang menghantarkan hanya logam, kalau cair yang menghantarkan logam sama ion, kalau yang larutan logamnya tidak, tapi yang menghantarkan adalah ion dan polar. Kalau non polar itu selalu tidak menghantarkan listrik. Doakan aku semoga ada manfaatnya. Materi semester 1 kelas 10 alhamdulillah sudah selesai semuanya. Semoga bermanfaat dan lebih mudah memahami karena saya bikin video. Anda semuanya bisa mengulang-ulang video kami. Harapan kami Anda akan lebih bisa mudah memahaminya. Terima kasih, moga-moga ada manfaatnya. Jaga kesehatan diri, semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.